Setelah Amerika menjatuhkan bom atom di Nagasaki pada tanggal 8 Agustus 1945, Sekutu mendapatkan kemenangan dalam melawan Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945. Meskipun Jepang dibawa, Jenderal Koiso belum menyatakan penyerahan diri secara resmi tertulis hingga 2 September 1945. Telah mendengar kabar bahwa golongan tua akan mengadakan rapat PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945. Para golongan muda mengadakan rapat di Laboratorium Bakteriologi Jakarta. Hasil perundingan mereka adalah mendesak Soekarno dan Hatta agar proklamasi dilaksanakan malam itu. Namun, Soekarno dan Hatta menolak. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apa Bung Karnonya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Ya, Kang Mas ada di dalam. Memangnya ada apa yang mencari Kang Mas? Begini Bu, ada hal yang penting yang harus kami bicarakan dengan beliau. Oh, kalau begitu ya sudah, ayo silakan masuk, silakan duduk dulu. Terima kasih Bu. Sama-sama, kalau begitu saya panggilkan dulu ya Kang Mas. Fatmawati akhirnya pergi meninggalkan para pemuda di ruang tamu dan kemudian ia menemui Soekarno. Saat Fatmawati menghampiri Soekarno di ruang baca, Soekarno bertanya, Siapa Bu yang datang? Itu, para pemuda datang. Mereka ingin berbicara penting katanya. Soekarno kemudian beranjak dari kursi dan pergi untuk menghampiri para pemuda. Akhirnya Soekarno datang bersama Fatmawati. Kemudian para pemuda berjabat tangan dengan Soekarno dan menceritakan maksud kedatangan mereka. Fatmawati pun pergi meninggalkan Soekarno dan para pemuda. Ya sudah Kang Mas, saya kembali ke belakang dulu. Masih ada pekerjaan yang harus saya kerjakan. Saya dengar dari istri saya katanya ada yang ingin kalian bicarakan. Memang apa? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah menginginkan agar secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja bila kalian tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi kekuatan Jepang yang masih berada di Indonesia mampu menggagalkan rencana memproklamasikan Indonesia. Yang jelas kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan berita menyerahnya Jepang masih diragukan. Lebih baik kita cek dulu dari sumber yang resmi. Jadi usulan kami belum dapat disetujui, tapi saya yakin berita tersebut benar adanya. Nanti saja kita bicarakan lebih lanjut dengan anggota PPKI yang lain, karena saya sendiri tidak berani mengambil keputusan. Ya sudah, jika itu keputusan Bung Karno, apa boleh buat? Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan sekian saja, karena sudah terlalu malam. Sebelumnya, kami meminta maaf mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat, Bung. Tidak apa-apa, silakan. Mereka pun berjabat tangan dan berpamitan pulang. Malam harinya, para pemuda mengadakan rapat lagi, tepatnya pada jam 8 malam, untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda itu. Bagaimana kalau apa yang kita bicarakan ini kita rundingkan kembali dengan Soekarno dan Muhammad Hatta? Setuju! Akhirnya mereka berangkat ke rumah Soekarno. Tak lama kemudian, mereka sampai di rumah Soekarno. Assalamualaikum. Oh, mencari Kang Mas ada di dalam. Ayo masuk. Wah, kebetulan sekali ya tokoh-tokoh tua juga sedang berkumpul di sini. Soekarni bertanya dengan penuh rasa kaget. Ya, ada seperti Mohatta, Dr. Samsi, Buntaran, dan yang lainnya. Maaf, saya keasikan ngobrol. Mari masuk, silahkan duduk. Saya panggilkan dulu Kang Mas. Tidak lama kemudian, Soekarno datang bersama tokoh-tokoh tua. Maaf Bung, lagi-lagi kami mengganggu waktu Anda. Ah, tak apa-apa. Lalu apa yang ingin kalian bicarakan? Begini, Bung sendiri sudah tahukah bahwa kami menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya?
Ya, saya tahu. Kalian begitu menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Sama, saya juga menginginkan. Lalu kenapa Bung tidak menyetujui kalau Bung menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usul Anda tanpa mengadakan rapat dahulu dengan anggota PPKI. Saya berharap tidak mau mengadakan rapat dengan anggota PPKI. Karena yang saya takutkan nanti Jepang malah mengetahui rencana ini, Bung. Kita tahu kan, PPKI memang dibentuk oleh Jepang. Ya, saya tahu itu bahwa memang PPKI dibentuk oleh Jepang. Tapi itu merupakan salah satu jembatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kami tidak ingin Jepang ikut campur tangan dalam rencana ini, Bung. Jadi maksudnya kita memutuskan segala ikatan dengan Jepang, begitu kan? Ya begitu. Tapi saya tidak menyetujuinya. Lebih baik kita bicarakan masalah ini dengan anggota PPKI agar nantinya saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kita tidak mengalami banyak masalah. Tapi Tidak ada tapi-tapian. Tidak akan mengikuti keinginan kalian. Semakin banyak perundingan, pemuda dan Soekarno bersih tegang. Keadaan semakin panas. Tiba-tiba Mohatta datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Para pemuda dan tokoh Bung datang berkumpul di sini. Ah, tidak apa-apa. Saya senang sekali Bung datang kemari. Kami sedang membicarakan keinginan pemuda ini. Memang, apa keinginan para pemuda itu? Yang saya dengar, kalau tidak salah, mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, benar sekali itu yang mereka inginkan, tetapi saya tidak setuju karena saya tidak bisa mengambil keputusan ini sendiri. Bagaimana kalau kita rundingan dulu masalah ini tanpa para pemuda? Kita renungkan bersama para tokoh tua. Baiklah, saya setuju. Tapi, bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan para pemuda itu duduk di serambi belakang. Pemuda keluar dari rumah Soekarno dan menunggu tokoh tua yang berunding. Mereka menunggu di serambi belakang. Bung Karno dan Bung Hatta serta para tokoh nasionalis tua berunding. Lalu, apa yang sekarang kita lakukan? Sedangkan, para pemuda terus mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak tahu kebenaran berita tersebut. Lagi pula kalau berita tersebut benar, seharusnya kita dulu yang mengetahuinya. Jadi, maksud Bung, kita tidak akan mengikuti keinginan para pemuda? Benar, karena saya takutkan akan ada pertumpahan darah mengingat kekuatan militer masih siap siaga dan kuat. Sudah bagaimana kalau keputusan Anda dan Bung Hatta untuk tidak menyetujui keinginan para pemuda ini? Kita sampaikan kepada para pemuda. Ya sudah, ayo kita hampiri mereka. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tetap tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang ini. Jika kalian tetap pada pendirian kalian, maka saya persilakan mencari tokoh lain. Baiklah, kalau pendirian Adan seperti itu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi yang jelas, kami akan berusaha memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Akhirnya, para pemuda pun pergi dari rumah Soekarno dengan kekecewaan yang mendalam. 12 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Sekarang, apa yang harus kita lakukan Soekarno dan Muhammad Hatta? Tetap bersikeras tidak menyetujuinya usul kita, apalagi mereka berdua tetap tidak percaya dengan berita itu. begini saja. Saya mengusulkan agar Bung Karno dan Mohatta kita asingkan keluar Jakarta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Apakah kalian setuju usul saya? Setuju! Tapi yang saya bingungkan, kita akan membawa kedua tokoh nasionalisme itu kemana ya? Kita serahkan saja tugas ini kepada Singgih dan Latif Hendraningrat karena mereka berdua adalah anggota PETA. Baiklah, akan saya pikirkan dahulu. Bagaimana kalau kita bawa mereka dua ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Karena di sana dekat dengan tempat salah satu pemusatan tentara PETA yang keamanannya terjamin. Benar, apa kalian menyetujuinya? Bagus, kami setuju dengan rencana tersebut. Akhirnya, para golongan muda memutuskan untuk menculik Soekarno dan Hatta. Pada kediaman Soekarno pukul jam 3 pagi, para golongan muda mengendap-endap masuk ke kediaman Soekarno. Di saat Soekarno sedang mencari baju, tiba-tiba sekelompok pemuda mengintip dari jauh. Para pemuda menembak pintu. Soekarno pun terkejut. Soekarno pun mencari letak sumber suara tersebut. Setelah mencari dan tidak menemukan apa-apa, Soekarno kembali menutup pintu kamarnya. Ia terkejut melihat ada dua pemuda yang menodongkan pistol ke hadapan muka Soekarno. Setelah itu, mereka menutup kepala Soekarno menggunakan kain hitam. Akhirnya, mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju Rengas Dengklok di Karawang.
Di sana, para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Bung Hatta. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sana, Soekarno dan Bung Hatta terus didesak oleh pemuda. Namun ternyata sungguh besar wibawa mereka hingga para pemuda menjadi naik pitam. Bung Karno, tunggu apa lagi? Waktu inilah yang tepat bagi kita semua memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya, sebaiknya Bung setuju usul kami ini. Maaf, saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kalau tidak, kubunuh. Selain, Ahmad Subarjo yang mengetahui keberadaan Soekarno dan Muhammad Hatta berusaha meyakinkan para pemuda agar kedua tokoh nasional itu dibawa kembali ke Jakarta. Sudah, Khairul Saleh. Sebaiknya kalian jangan menahan Soekarno dan Bung Hatta. Emang kenapa? Apa alasannya? Rasanya tidak arif apabila kita menahan kedua tokoh nasionalis itu. Tidak arif bagaimana? Kami sudah mencoba untuk meyakinkan mereka, namun tetap saja mereka menolak. Saya yakin kalau kita bicara baik-baik, pasti keinginan kalian akan dipenuhi. Saya akan membantu kalian untuk meyakinkan Soekarno dan Bung Hatta. Apakah yang Bung bicarakan ini dapat dipegang? Yang kami inginkan adalah kemerdekaan Indonesia besok harus dilaksanakan. Percayalah, saya akan meyakinkan tokoh nasionalis itu agar menyetujui usul kalian itu. Ya sudah, sebaiknya kita sekarang berangkat ke Karawang untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Baiklah, ayo kita berangkat. Kemudian, mereka berangkat ke Rengas Dengklok. Pada saat mereka di Rengas Dengklok dan bertemu dengan Soekarno dan Bung Hatta. Setelah sampai, mereka langsung berangkat lagi menuju Hotel Den Hendels, tepatnya di Jakarta. Akhirnya, mereka sampai di Hotel Hendels. Kemudian, Sayuti Melik menghampiri resepsionis hotel tersebut dan memesan kamar hotel. Lalu, mereka pergi ke rumah Laksamana Maeda. Mereka berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Tidak lama kemudian, mereka sampai di rumah Laksamana Maeda. Permisi, selamat malam. Bisakah kami bertemu dengan Tuan Laksamana Maeda? Baiklah, silakan masuk. Tuan ada di dalam. Terima kasih. Selamat malam, Tuan. Ada apa? Kenapa tuan-tuan ini mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu itu. Dari mana tuan mendengar berita tersebut? Berita tersebut dari salah satu pemuda, katanya dia mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan karena kami masih bertanggung jawab terhadap keamanan Indonesia. Sekarang Tuan, yang kami bingungkan, para pemuda terus mendesak agar proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Wah, itu merupakan gagasan yang bagus, mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuan menyetujuinya? Begini, kalau Maeda menginginkan, kami boleh meminjam rumah Anda? Boleh, memang untuk apa? Kami telah sepakat, apabila berita itu benar, kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencananya, kami akan proklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Jadi, apakah Tuan keberatan? Tidak sama sekali. Lalu, persiapan apa yang akan kita siapkan? Rencananya, kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, ayo sekarang kita buat bersama naskahnya di ruang makan. Kita tidak boleh membuang waktu percuma kan? Terlalu banyak orang kalau kita mengerjakan naskah ini. Bila bersama, bagaimana kalau Anda, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, serta saya mengerjakan naskah ini bersama? Benar, sebaliknya memang mereka lah yang harus menuju ruang makan. Tapi, bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan mereka di sini menunggu kita. Ayo Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Rekan saya yang mencatat. Baiklah, Bukaan kata apa yang bagus ya? Bagaimana untuk pembukaannya kata proklamasi? Sepertinya kata itu cocok untuk naskah ini. Bagus. Lalu untuk isinya apa? tunggu sebentar. Biarkan saya berpikir dulu. Bagaimana kalau begini? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu bagus, karena kan naskah ini menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Dan dari pembukaan sekarang isinya bagaimana? Sudah berpikir begini. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Semua sudah selesai. Jadinya seperti ini. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Bagaimana kalau sekarang kita hampiri para pemuda? Apakah mereka menyetujui isi naskah ini? Ayo kita hampiri para pemuda. Bagaimana naskahnya? Sudah selesai, Bung. Sudah, akan saya bacakan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lainnya. Diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ada kata-kata ada sedikit yang janggal, jadi perlu diberi perubahan sedikit. Baiklah, kita akan memperbaikinya sekali lagi. Itu lebih baik. Maaf, apakah Said T. Melik bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Saya bisa, Bung. Ya sudah, tolong ketik naskah ini dengan cepat. Baiklah. Ini, Bung, naskahnya sudah selesai. Sekarang tinggal siapa yang akan menandatangani naskah ini. Terima kasih. Bagaimana kalau naskah ini yang menandatangani adalah kita semua yang hadir di sini? Ya, saya setuju. Agar mengacu pada fakta Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Lebih baik Anda dan Bung Hatta yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Hairul Soleh, Soekarno, Hatta, serta Soekarni merundingkan soal Bung Hatta dan Soekarno yang menandatangani naskah atas nama bangsa Indonesia. Selain itu, mereka juga merundingkan di mana naskah proklamasi tersebut dibacakan. Dimulai dari Soekarni yang menyarankan pembacaan dilaksanakan di lapangan Ikada, sampai dengan Bung Hatta dan Soekarno yang menolak usulan tersebut dengan alasan takutnya timbul bentrokan dengan tentara Jepang, yang disetujui oleh semua yang hadir di situ. Ya sudah, naskah sudah selesai disusun. Bagaimana kalau kalian pulang ke rumah masing-masing dan istirahat saja, lihat kalian begitu lelah. Pagi harinya kita berkumpul di rumah Sudah lelah, sebaiknya kami semua pulang saja. Sebelum kami ingin mengucapkan terima kasih atas izin Tuhan. Tidak apa-apa. Akhirnya, dini harinya tanggal 17 Agustus, semua pulang ke rumah masing-masing. Tetapi para pemuda tidak pulang ke rumahnya. Tetapi mereka menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita itu ke segenap masyarakat Jakarta. Dengan cepat, mereka mempersiapkan fomlet-fomlet dan mobil pengeras suara untuk memberitahukan kepada penduduk tentang kabar gembira ini. Pagi harinya, para pemuda-pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di rumah Insinyur Soekarno. Lalu, sekelompok pemuda datang ke Soekarno, dimulai dari menanyakan kapan proklamasi akan dilaksanakan dan juga memberitahukan bahwa masyarakat setempat sudah tidak dapat menampung antusiasme mereka lagi. Dan dijawab nanti oleh Soekarno karena beliau bilang ia sedang menunggu Bung Hatta. Tak lama kemudian, Singgi datang kepada Soekarno menanyakan perihal apakah mereka akan melaksanakan pengibaran bendera. Lalu Soekarno menjawab bahwa mereka pasti akan melaksanakannya. Singgi pun mencari bambu dan benderanya akan dijahit oleh Fatmawati. Soekarno menyuruh Wikana untuk memanggil sang istri, Fatmawati. Sesaat kemudian Fatmawati datang. Ada apa Kang Mas memanggil saya? Tolong jahitkan bendera merah putih di sini. Bukankah ibu mempunyai kain merah? Entahlah, tapi seingat ibu kain itu sudah dibuat, Rok. Pokoknya Kang Mas minta sekarang jahitkan benderanya. Kemudian Fatmawati mencari kain itu. Setelah selesai mencari, Fatmawati menjahit dengan tangan. Tidak lama kemudian, Muhatta datang tepat pukul 19.45. Maaf, terlalu lama menunggu saya. Tidak apa-apa. Kebetulan persiapannya juga belum selesai. Memang persiapan apa? Persiapan untuk pengibaran bendera. Istri saya sedang menjahitkan benderanya. Sebentar lagi juga beres. Maaf, Bung. Bisakah proklamasi ini segera kita mulai? Bisa. Ayo silahkan kita menuju halaman depan. Saat Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari rumahnya dan naik ke panggung, mereka disambut dengan antusiasme yang penuh oleh para penduduk yang sudah berkumpul. Tak lama kemudian, Soekarno membacakan pidatonya. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia
dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.